Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang berada di rumah masing-masing dan sementara kita mempersiapkan diri untuk kita akan mendengar renungan firman Tuhan. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan yaitu bertema tentang dosa dan kematian Kristus. Mari kita baca dulu ayat pendahuluan kita. Di dalam Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemudian dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 23 bagian A mengatakan upah dosa ialah maut. Jadi saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hal ini berbicara tentang ketika Adam jatuh dalam dosa. Manusia pertama yang jatuh di dalam dosa. Manusia pertama yang melanggar perintah Tuhan dan kemudian dia jatuh di dalam dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara tahu bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, hidupnya terpisah dengan Allah dan sudah tidak punya pengharapan sama sekali. Karena yang ada hanyalah kematian kekal yang mengerikan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kehidupan mereka terpisah jauh daripada Tuhan. Dan hubungan antara Allah dan manusia itu terputus sama sekali. Lalu Alkitab berkata manusia sudah tidak punya pengharapan lagi. Bahkan mereka diusir dari taman itu. Oleh karena melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Kita akan melihat ada dua poin penting, dua poin besar yang penting dalam pembacaan kita malam hari ini. Yang pertama, upah dosa ialah maut. Atau berbicara tentang kematian kekal. Jadi ketika upah dosa atau orang melakukan pelanggaran berbuat dosa, maka hadiahnya, hukumannya adalah maut atau kematian yang kekal. Ketika dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang itu, yaitu Adam, maka maut menjalar ke dalam seluruh kehidupan manusia. Maut menjalar ke dalam seluruh kehidupan orang tanpa terkecuali. Semua orang. Sebagaimana yang tertulis di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-12. Mengatakan bahwa sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh orang itu juga maut. Demikian juga maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Demikian halnya seperti virus corona yang hari-hari ini sedang menggemparkan kita. Atau COVID-19. Yang sekarang ini sedang menjalar ke seluruh dunia. Dan agaknya sulit bagi para ahli dan juga para dokter untuk menghentikannya. Selama mereka belum bisa menemukan obat yang pas atau vaksinnya. Jadi sejatinya COVID-19 atau virus corona bisa dihentikan secara total ketika mereka menemukan obat atau vaksinnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi dosa dan maut atau kematian kekal itu bisa dihentikan, akan tetapi kita membutuhkan atau dibutuhkan seorang penyelamat. Dan penyelamat itu punya dua syarat yang harus dimiliki. Syarat yang pertama yang harus dimiliki adalah betul-betul manusia. Ya. Jadi syarat yang pertama yang dimiliki untuk bisa menyelamatkan dunia, untuk bisa menyelamatkan ciptaan yang telah jatuh di dalam dosa, maka dibutuhkan seorang penyelamat. Bagaimana? Dan kemudian ada dua syarat yang diajukan. Syarat yang pertama, dia harus betul-betul manusia. Dan syarat yang kedua, betul-betul kudus dan sama sekali tidak pernah berbuat dosa. Nah, ketika dicari dari seluruh manusia di muka bumi ini, tidak ada seorang pun yang masuk di dalam kategori atau syarat yang kedua yang ditentukan. Yaitu manusia yang sama sekali tidak pernah berdosa. Karena semua orang telah berdosa. Semua manusia itu telah berdosa. Nah, Bapak Ibu Saudara,
Dengan demikian maka hilanglah pengharapan manusia. Tentu saja Allah tidak akan membiarkan hal ini. Dengan demikian maka Allah sendiri, Allah Yahweh yang kita sembah, Dia sendirilah yang harus datang ke dalam dunia melalui Roh-Nya yang kudus, turun ke dalam kandungan Maria sebagai seorang perawan suci, dikatakan oleh Alkitab. Kemudian Dia dikandung selama 9 bulan, layaknya seorang anak manusia. Saudara, dan Alkitab mencatat dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-22, Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Jadi kategori yang ditentukan oleh Allah, yang pertama betul-betul manusia, yang kedua adalah sama sekali tidak pernah berbuat dosa. Hanya Allah sendiri yang memiliki kategori ini. Sebab itu Dia sendiri yang turun ke dunia, menjelma menjadi manusia. Manusia yang kudus. Karena itu dalam Alkitab mencatat bahwa Dia betul-betul 100% manusia dan juga 100% Allah. Kenapa? Karena Dia bisa merasakan sakit, Dia bisa lapar, Dia juga bisa tidur, Dia juga bisa haus. Dia merasakan sebagaimana yang manusia rasakan. Tetapi poin yang kedua, Dia tidak pernah berbuat dosa. Sekalipun Dia tidak pernah berbuat dosa. Karena itu Alkitab mencatat bahwa 1 Petrus 2 ayat yang kedua, Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Dalam Roma pasal yang ke-5 ayat 17 sampai ayat yang ke-19 kita perhatikan. Sebab oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, yaitu Adam. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran dan akan hidup dan berkuasa oleh satu orang itu, yaitu Kristus. Saya baca sekali lagi. Sebab oleh satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, yaitu Adam. Maka lebih benar lagi bagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh satu orang itu, yaitu Kristus Yesus. Ayat 18. Sebab itu sama seperti oleh satu orang pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh kebenaran untuk hidup. Ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam, semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, yaitu Yesus Kristus Sang Mesias, semua orang menjadi benar. Jadi kita butuh seorang penyelamat, seorang yang benar-benar tidak pernah berdosa. Kita butuh seorang juru selamat yang datang ke dunia. Kita butuh seorang yang betul-betul tidak pernah berdosa. Kita butuh seorang yang suci, orang yang kudus. Dan hanya Dialah satu-satunya Allah juru selamat yang menjelma menjadi manusia, yaitu manusia Yesus Kristus, untuk menyelamatkan semua orang berdosa. Itu adalah poin yang pertama. Jadi sekali lagi poin yang pertama, upah dosa ialah maut, atau berbicara tentang kematian kekal. Sekarang kita akan masuk dalam poin yang kedua. Poin yang kedua, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Roma pasal 6 ayat 23 bagian B mengatakan, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi poinnya saya ambil dari ayat tersebut. Nah, kita perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dalam poin yang kedua ini, jadi satu-satunya cara agar manusia bisa diselamatkan, maka manusia membutuhkan seorang juru selamat. Juru selamat yang tadi, yang tidak pernah berbuat dosa,
sama sekali tidak pernah berbuat dosa. Dialah satu-satunya Allah, Tuhan, Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang sekalipun tidak pernah berbuat dosa. Jadi satu-satunya cara manusia bisa diselamatkan, maka manusia membutuhkan seorang juru selamat yang sama sekali tidak pernah berbuat dosa. Dan juru selamat itu ialah Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana yang telah dinubuatkan dalam Yesaya pasal yang 45 ayat yang ke-21. Juga di dalam Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-5. Dan sampai ayat yang ke-9. Saya cuma membacakan di dalam Yesaya pasal 45 ayat yang ke-21. Nubuatan ini disampaikan kurang lebih 700 tahun sebelumnya, sebelum Yesus lahir. Nah, kita perhatikan Yesaya 45 ayat 21. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu. Ya, biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang menggambarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku, Tuhan, tidak ada yang lain? Tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Nah, juru selamat yang dimaksudkan itu adalah siapa? Juru selamat yang dimaksudkan itu ialah Yesus. Nah, kita perhatikan di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-11. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Jadi saudara, kita diberikan hak penuh, kita diberikan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Dan dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12 mengatakan demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi tidak ada seorang manusia yang bisa diselamatkan kecuali melalui juru selamat satu-satunya yang tidak ada duanya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita pegang teguh, karena kita terima ini secara cuma-cuma. Harusnya kita sudah binasa oleh pelanggaran dan dosa kita. Oleh pelanggaran satu orang, maut itu telah menjalar kepada seluruh manusia. Dan kita termasuk di dalam bagian kematian kengerian yang kekal itu. Tetapi oleh karena Yesus datang, pembenaran yang dikerjakan oleh satu orang, keselamatan yang dikerjakan oleh satu orang, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, maka semua orang yang percaya kepadanya, yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka itu pasti akan diselamatkan. Sebab itu kita tidak akan mungkin binasa. Alkitab mencatat bahwa kita tidak mungkin binasa, dan seorang pun tidak akan merebut kita dari tangannya Dia, karena kita telah ditebus oleh darah Yesus Kristus yang menyucikan kita, yang membebaskan kita, yang mengampuni dosa kita, dan membawa kita mendekat kembali kepadanya, yang membangun hubungan kita yang tadinya terputus, yang dikerjakan oleh Adam. Sekarang Adam yang kedua, yaitu berbicara tentang Yesus, Dia menyambung kembali, membangun kembali hubungan antara kita dengan Dia, supaya kita ada komunikasi dengan Dia, supaya kita ada intim dengan Dia, supaya kita ada hubungan dengan Dia, supaya kita kembali terjalin, kita bisa berbicara dengan Dia melalui praise and worship, melalui doa-doa kita. Saudara, apa yang menjadi sandaranmu? Bapak Ibu, mari kita pegang teguh. Mari kita pegang teguh apa menjadi sandaran kita. Jangan pernah goyah dengan iman kita. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, jangan pernah kita bergeser sedikit pun. Tetap berpegang pada pengharapan kita. Tetap berpegang teguh pada pengharapan tentang iman kita. Walaupun hari-hari ini kita tidak dapat beribadah,
Hari-hari ini kita mengalami suatu musibah yang sangat dahsyat yang menggemparkan seluruh dunia ini. Tetapi jangan sampai hal itu membuat iman kita kerdil. Karena di dalam Amsal mengatakan, ketika kita takut, maka kekuatan kita akan menjadi kerdil. Oleh sebab itu, mari kita terus berpegang pada pengharapan kita. Berpegang di dalam iman pengharapan kita dalam Yesus Kristus. Kita tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi yang kita alami hari-hari ini. Walaupun kita tidak harus beribadah di gedung gereja oleh karena keadaan ini. Tetapi tetap bersukacita, sebab bait Allah yang sesungguhnya adalah tubuh kita. Jadi dalam ayat-ayat di mana, dalam saat-saat di mana keadaan belum aman, untuk kita dapat keluar rumah secara bebas atau berkumpul kembali bersama dengan saudara-saudara kita yang lain, maka saya mengajak kita, semua jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, agar kita tetap berdoa, tetap berada di rumah masing-masing, tetap konsisten di dalam iman dan pengharapan kita. Tetap konsisten di dalam berdoa. Tetap konsisten di dalam berpegang kepada janji-janji Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ada 3.000 janji yang ada dalam Alkitab. Saya kira itu cukup menguatkan kita dan menjadi penghibur untuk kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tetap berdoa secara terus-menerus, membangun iman kita dan kerohanian kita dengan bertekun. Jangan berhenti untuk berdoa, karena doa itu adalah kekuatan kita. Dan naikkan terus puji-pujian penyembahan, worship, praise and worship kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, dan Juru Selamat kita satu-satunya. Sebagai ayat yang terakhir, saya ingin berpesan kepada saudara-saudara semua jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati semua, dan mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah mendengar dan mempelajari tentang berita Injil, berita kebenaran-Mu, berita yang menguatkan kami, yang mengokohkan iman kami. Bila kiranya Roh Kudus yang menerangi setiap hati kami dan menaruh firman itu dalam setiap hati kami, dan kami terus mengaplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Kemana kami pergi, dimanapun kami berada, hati kami selalu dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, dan itu tidak akan dapat diambil oleh siapapun. Terima kasih banyak Tuhan. Kuatkan kami, teguhkan kami, biar iman kami semakin bertumbuh ke arah Yesus Kristus, mencapai kesempurnaan penuh yang dijanjikan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa. Berkati seluruh jemaat-Mu, umat-umat-Mu, dan sebentar kami akan masuk dalam acara perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur, dan setiap kita diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. God bless you all.